Sahabat Jundu, pernahkah kamu membaca sebuah kitab kecil tetapi isinya mampu mengubah cara kamu memahami agama? Kitab itu ditulis oleh seorang ulama muda yang hidup sederhana, sering belajar dalam keadaan lapar, namun ilmunya justru menerangi dunia Islam hingga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu channel dimana berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Anda dari tayangan Jundu channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lain tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Sahabat Jundu, di balik setiap kitab besar ada sosok yang lebih besar. Dan salah satu kisah yang jarang diceritakan adalah kisah tentang Ibnu Qasim Al-Ghazi, ulama muda yang menulis Fathul Qorib, sebuah matan fikih yang menjadi pegangan jutaan santri di Nusantara. Beliau bukan ulama dari keluarga kaya. Beliau tidak hidup dalam kemewahan. Namun, perjalanan hidupnya penuh ketekunan, kesabaran, dan cinta yang mendalam kepada ilmu. Di video ini kita akan menelusuri bagaimana seorang pemuda sederhana dari Damaskus bisa meninggalkan warisan ilmu yang terus diajarkan di pesantren sampai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Syihabuddin Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Ghazi Asy-Syafi'i. Tapi beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Qasim Al-Ghazi. Perlu diketahui sahabat Jundu, sebutan Al-Ghazi yang melekat pada namanya bukan berarti beliau berasal dari Gaza, Gaza Palestina. Al-Ghazi adalah gelar keilmuan yang diberikan kepada ayahnya dan kakeknya karena mereka ini adalah ulama dari mazhab Asy-Syafi'i. Jadi itu nama itu adalah tanda kehormatan, tanda bahwa beliau itu lahir dari keluarga ahli ilmu. Dahsyat luar biasa. Ibnu Qasim lahir di Damaskus, Suriah pada tahun 859 Hijriah atau sekitar 1455 Masehi. Pada masa itu Damaskus adalah salah satu kota ilmu terbesar di dunia Islam. Masjid-masjid selalu tuh dipenuhi dengan halaqah, madrasah berdiri di setiap sudut kota dan para ulama mengajar siang dan malam. Beliau tuh tumbuh dalam keluarga yang sederhana, namun sangat menjunjung tinggi ilmu sejak kecil. Jadi tuh Ibnu Qasim tuh sudah dibiasakan tuh untuk dekat dengan para ulama, belajar, menghafal, itu udah hal-hal biasa. Menghafal matan-matan dasar dan mencari ilmu fikih, itu lingkungan yang penuh ilmu inilah yang membentuk karakter beliau hingga menjadi ulama besar. Jadi memang lingkungan itu penting, circle juga penting. Dahsyat luar biasa, masya Allah. Sahabat Jundu, kali ini kita tidak akan bahas ilmunya dulu. Kita mulai dari yang paling menarik. Siapa sebenarnya keluarganya? Bagaimana rumah beliau? Seperti apa beliau dibesarkan? Karena seringkali nih keluarga adalah awal dari sebuah cahaya besar. Ibnu Qasim lahir di Damaskus, sebuah kota yang saat itu penuh dengan ulama dan majelis ilmu. Tapi jangan bayangkan kalau beliau itu lahir dari keluarga yang kaya raya atau bangsawan. Enggak. Beliau itu lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Rumahnya kecil, namun satu hal yang membuat keluarga ini istimewa adalah mereka tuh menjadikan ilmu sebagai napas kehidupan. Buku, kitab, diskusi, dan para tamu yang datang bertanya tentang ilmu, semua itu adalah bagian pemandangan sehari-hari di rumah beliau. Dahsyat luar biasa, masya Allah. Ayah beliau, Al-Husain Al-Ghazi, adalah seorang ulama yang sangat lembut dan penyabar. Siapa guru pertama Ibnu Qasim? Dialah ayahnya. Sejak kecil Ibnu Qasim selalu diajak ayahnya itu ke majelis ilmu. Bayangkan, anak kecil yang duduk di antara para ulama. Biasanya anak kecil itu bercanda dan lain. Ini mendengarkan dengan penuh perhatian. Ayahnya sering berkata, "Wahai Ahmad, dunia tidak akan mengangkatmu, tapi ilmulah yang akan membuat derajatmu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, kata-kata ini nih yang terus menuntun perjalanan hidup Ibnu Qasim. Sahabat Jundu, kita sering lupa banyak ulama besar itu sebenarnya tumbuh dari doa seorang ibu. Ibunda Ibnu Qasim adalah wanita yang sangat sederhana, jarang tampil, tapi beliau tuh memiliki kekuatan yang luar biasa. Apa itu? Doa. Jadi itu setiap malam ibundanya beliau menyalakan lampu kecil agar anaknya bisa membaca kitab. Dan ketika hujan turun, beliau menunggu di depan rumah sampai Ibnu Qasim pulang dari belajar. Nah, ketika ditanya apa cita-citanya untuk putranya, ibunya ditanya nih, beliau menjawab, "Aku hanya ingin ia menjadi orang yang Allah cintai karena ilmunya." Dan lihatlah, doa ibu itu terkabul. Dahsyat luar biasa, masya Allah. Keluarga Al-Ghazi punya tradisi keilmuan yang panjang. Kakek beliau adalah ahli ibadah dan ahli fikih, dihormati di Damaskus sejak kecil. Ibnu Qasim sering mendengar kisah-kisah ulama dari kakeknya.
Kakeknya tuh sering berpesan, ilmu itu cahaya, carilah sampai kau mampu menerangi orang lain. Ucapan ini menancap kuat di hati beliau sehingga beliau pun juga semangat menuntut ilmu. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, ada satu hal yang jarang diketahui orang. Keluarga Ibnul Qasim bukan keluarga berada. Terkadang beliau tuh nggak mampu untuk membeli kitab. Beliau tuh menunggu temannya selesai membaca, ya, baru dia pinjam tuh bukunya untuk dibaca lagi sama beliau. Kadang beliau nyalin kitab satu halaman demi satu halaman karena tidak punya uang untuk membeli. Jadi temennya udah nyalin, dia baru nyalin lagi, nggak punya uang. Tapi di sini letak keberkahannya. Kesederhanaan melahirkan ketekunan, kekurangan melahirkan kesungguhan. Rumah kecil ini melahirkan hati yang besar. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Jadi sahabat Jundu, inilah kisah keluarga Ibnul Qasim. Bukan keluarga kaya, bukan keluarga bangsawan, tapi keluarga yang penuh adab, doa, dan cinta terhadap ilmu. Dan dari rumah sederhana itulah lahir seorang ulama besar yang karyanya Fathul Qorib dipelajari jutaan santri hingga hari ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kita tidak harus terlahir dari keluarga kaya untuk menjadi mulia. Cukup lahir dari keluarga yang mencintai ilmu dan menjaga adab. Karena keberkahan tidak datang dari besarnya rumah, tapi dari besarnya hati dan ketulusan di dalamnya. Sahabat Jundu, kita harus tahu juga siapa guru-guru yang mendidik Ibnul Qasim. Guru-guru Ibnul Qasim itu banyak ulama besar di zamannya. Di antara guru-guru yang paling berpengaruh adalah Imam Al-Jamain Al-Qalali, seorang yang faqih, ya, seorang faqih Syafi'i yang terkenal dengan kedalaman ilmu fikih dan usulnya. Siapa yang kenal tuh? Masya Allah. Yang kedua adalah Imam Syihabuddin Ar-Ramli, seorang tokoh besar mazhab Syafi'i yang pemikirannya menjadi rujukan di dunia Islam. Yang ketiga adalah Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi, ayah beliau sendiri, guru pertama yang memperkenalkan Ibnul Qasim pada dunia keilmuan. Dari guru-guru inilah besar Ibnul Qasim mewarisi karakter mereka semua. Jelas dalam menyusun ilmu, teliti dan tidak bertele-tele. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, kali ini kita akan membahas dengan karakter Ibnul Qasim. Ketika kita membaca kitab Fathul Qorib, mungkin banyak di antara kita bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya kepribadian ulama yang menulis kitab ini? Kitabnya ringkas, susunannya rapi, ya, bahasanya mudah dipahami, tetapi isinya dalam banget dan sangat sistematis. Dari sini aja nih, kita bisa merasakan tuh bahwa penulis itu benar-benar memiliki tuh karakter yang luar biasa. Jadi apa aja tuh keistimewaan dan kepribadian Ibnul Qasim, sehingga Allah memberikan keberkahan ya sedemikian rupa besar pada ilmunya. Tanda pertama yang menunjukkan keistimewaan Ibnul Qasim terlihat dari cara beliau menulis dalam Fathul Qorib, kitab Fathul Qorib karyanya. Beliau tidak menggunakan kalimat panjang atau berbelit-belit. Bahasanya pendek, jelas, padat. Ya, kita bisa baca dalam kitab Fathul Qorib itu. Tapi setiap kalimat memuat inti fikih yang sangat kuat. Ini menunjukkan beliau adalah ulama yang menguasai ilmu secara mendalam, sehingga mampu merangkum banyak makna dalam sangat sedikit kata. Disinilah para ulama mengatakan tulisan yang ringkas hanya lahir dari ilmu yang mendalam, dan itu tepat menggambarkan Ibnul Qasim. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Kemudian jika kita membaca susunan bab demi bab dalam Fathul Qorib, kita bisa merasakan karakter beliau sebagai seorang guru yang lembut dan peduli pada muridnya. Ya, beliau menyusun kitab ini dengan langkah demi langkah, dari yang paling dasar, ya kan, menuju yang lebih tinggi, dengan bahasa yang ya bisa diikuti oleh santri-santri pemula, bahkan orang-orang yang baru ngaji, namun tetap nilainya tinggi bagi ulama besar. Ini menunjukkan bahwa Ibnul Qasim mencintai ilmu sekaligus mencintai para penuntut ilmu. Dibikin tuh agar mudah dipelajari ilmu fikih. Kemudian para ulama yang hidup sezamannya dengan menggambarkan Ibnul Qasim itu sebagai sosok yang sangat rendah hati. Dia tuh nggak pernah membanggakan ilmunya. Beliau tuh nggak suka disanjung. Dan meskipun ilmunya luas, beliau selalu berkata, "Aku hanyalah seorang penuntut ilmu yang masih belajar." Selalu begitu kalau ditanya. Jadi ketawaduan inilah yang membuat para gurunya tuh mencintainya, dan para muridnya pun menghormati dengan sepenuh hati. Meskipun dikenal sebagai ulama besar, Ibnul Qasim hidup dalam kesederhanaan. Pakaiannya biasa, makanannya pun juga sederhana. Beliau tidak pernah mengejar kenyamanan dunia. Ada kisah bahwa beliau tuh sering menolak hadiah-hadiah besar karena takut hatinya tuh terpaut oleh dunia. Dahsyat. Kesederhanaannya inilah, ya, bukan karena nggak mampu, tapi karena memilih hidup yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keistimewaan lain Ibnul Qasim adalah keseimbangan pribadinya.
Beliau itu tegas dalam prinsip agama, tidak mudah goyah dan tidak ikut arus, namun dalam pergaulan beliau tuh terkenal lembut, ya, penuh kasih sayang, gak pernah merendahkan orang lain. Banyak murid mengatakan jika engkau berdiskusi dengan beliau, engkau akan merasa dihargai, meski beliau tahu engkau salah. Inilah akhlak para ulama sejati. Jadi tidak selalu menyalahkan muridnya, tidak merendahkan muridnya ketika bertanya. Jika ada satu sifat yang paling melekat pada diri beliau, itu adalah rasa cinta kepada ilmu yang tidak pernah padam. Beliau belajar sejak kecil dan tidak berhenti bahkan ketika tubuhnya sedang sakit. Bahkan menjelang wafatnya, beliau masih hadir ke majelis ilmu hanya untuk membaca satu paragraf. Beliau pernah berkata, jika tubuhku lemah, biarkan ruhku yang belajar. Ini menunjukkan betapa dalamnya cinta beliau kepada ilmu. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Sahabat jundu, para ulama sezaman menggambarkan Ibnu Qasim memiliki daya hafal yang sangat kuat. Beliau itu mampu menghafal matan-matan fikih, dalil-dalil, pendapat para ulama dan detail masalah fikih hanya dengan membaca beberapa kali. Bahkan bisa sekali baca itu langsung hafal. Saking kuatnya hafalan beliau. Gurunya pernah berkata, aku tidak pernah melihat pemuda yang hafalannya menandingi Ahmad Al-Ghazi. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Kemudian salah satu ciri khas beliau adalah disiplin dan menghargai waktu. Beliau tuh gak pernah menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Ketika murid bertanya bagaimana beliau bisa mencapai derajat ilmu setinggi itu, beliau menjawab, aku menjaga waktuku dan Allah menjaga ilmuku. Beliau percaya bahwa waktu adalah harta terbesar bagi penuntut ilmu. Sahabat jundu, inilah keistimewaan dan kepribadian Ibnu Qasim Al-Ghazi. Beliau adalah contoh ulama yang ilmunya tinggi, hatinya rendah, hidupnya sederhana, waktunya penuh manfaat, dan akhlaknya menenangkan jiwa. Tidak heran jika karya kecilnya Fathul Qorib ini menjadi kitab besar yang terus hidup dari generasi ke generasi. Semoga kepribadian beliau ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk semakin mencintai ilmu dan menjaga adab. Sahabat jundu, ada karomah-karomah dari Ibnu Qasim ini. Setiap ulama besar biasa selalu memiliki kisah yang membuat hati kita tuh kagum. Begitu pula dengan Ibnu Qasim Al-Ghazi. Beliau bukan hanya dikenal karena ilmunya, tapi juga karena karomah-karomah yang Allah berikan kepadanya. Ada beberapa kisah karomah beliau yang paling sering diceritakan oleh para ulama, yaitu salah satunya adalah karomah yang paling terkenal dari Ibnu Qasim adalah hafalannya luar biasa, yang tadi sudah diceritakan ya. Gurunya tuh pernah berkata, aku tidak pernah melihat pemuda yang hafalannya seperti Ahmad Al-Ghazi. Ya, benar-benar luar biasa, Masya Allah. Dia bisa mengulang pelajaran tanpa melihat, gak pakai lihat kitab lagi. Bahkan dia bisa menghafal fatan fikih, beliau bisa hafal hanya dengan sekali baca. Dan yang lebih hebat lagi, itu beliau mampu menyebutkan pendapat-pendapat ulama dengan sangat tepat tanpa catatan. Para gurunya menyebut kemampuan ini adalah sebagai karomah ilmu, karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari ilmu. Jadi kita pun juga bisa dapat dengan karomah ini jika kita benar-benar sungguh-sungguh. Karomah kedua yang sering diceritakan adalah doanya yang sangat mustajab. Banyak murid beliau tuh yang mengalami perubahan hidup setelah didoakan oleh Ibnu Qasim. Salah satu kisahnya, ada seorang murid yang hampir berhenti belajar karena masalah ekonomi. Ia datang pada Ibnu Qasim dan menceritakan kesulitannya tuh. Diceritain. Nah kemudian beliau doa, semoga Allah melampangkan rezekimu dan menjadikan ilmu sebagai sumber keberkahan. Nggak lama dari setelah doa itu, murid tersebut tuh mendapatkan pekerjaan yang terhormat dan akhirnya bisa melanjutkan tuh pendidikannya. Nah, para murid meyakini bahwa ini adalah karomah doa karunia yang Allah berikan kepada Ibnu Qasim Al-Ghazi. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Sahabat jundu, para muridnya juga sering menceritakan tentang cara Ibnu Qasim sholat. Ketika sholat, wajah beliau itu seperti berubah menjadi pucat, penuh rasa takut, dan seringkali air mata itu mengalir jatuh tanpa beliau sadari. Ada seorang murid berkata, kalau engkau melihat beliau sholat, engkau akan merasa dunia ini kecil sekali, seolah-olah beliau berdiri langsung di hadapan Allah. Sebagian ulama menyebut ini adalah karomah rohani, karena nggak semua orang tuh bisa merasakan kekhusyuan di dalam sholat. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Kemudian karomah berikutnya adalah cara beliau menjelaskan ilmu. Kitab Fathul Qorib itu sebenarnya padat dan penuh detail. Namun ketika Ibnu Qasim menjelaskannya, semua itu menjadi sangat mudah dipahami. Para murid mengatakan bahwa yang rumit menjadi sederhana, yang panjang menjadi ringkas, dan yang samar tuh menjadi jelas. Guru-guru fikih bahkan berkata tuh, di antara karomah beliau adalah kemampuan memudahkan ilmu fikih bagi pemula. Nggak gampang loh bikin orang mudah dalam memahami ilmu fikih. Gak banyak tuh ulama mendapatkan karunia seperti ini, hanya Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kemudian karomah yang tak kalah lagi adalah keteguhan hatinya, keteguhan hati dalam menuntut ilmu. Di masa mudanya Ibnu Qasim tuh pernah sakit cukup berat.
Dokter menyarankan beliau tuh berhenti belajar dan beristirahat total. Namun beliau berkata, jika tubuhku lemah, biarkan ruhku yang belajar. Beliau tetap hadir tuh di majelis ilmu meskipun harus duduk bersandar karena nggak kuat lagi berdiri. Udah Muluk Mandamus mengatakan ini adalah karomah ketekunan. Karena nggak mampu, semua orang mampu melakukannya tanpa pertolongan Allah. Dasar luar biasa, Masya Allah. Ini sebagian dari karomah-karomah yang dinisbatkan kepada Ibnu Qasim Al-Ghazi. Karomah ini bukan sekadar cerita, tapi bukti bahwa siapapun yang tulus, sabar, dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, Allah akan berikan keberkahan yang luar biasa. Artinya kita pun juga bisa mendapatkan karomah tersebut. Sahabat Jundu, kita sampai kepada akhir dari cerita ini. Setiap ulama memiliki akhir perjalanan yang indah. Begitu pula dengan Ibnu Qasim Al-Ghazi, penulis matan Fathul Qarib yang ilmunya dipelajari jutaan santri di seluruh dunia. Meski hidupnya penuh sederhana, wafatnya meninggalkan pelajaran mendalam tentang ketulusan dan pengabdian. Menjelang wafat, tubuh Ibnu Qasim mulai melemah. Beliau tuh sering sakit, nafasnya pendek, dan tidak lagi kuat berjalan jauh. Namun ada satu hal yang gak pernah beliau tinggalkan, yaitu apa? Mengajar. Bahkan dalam keadaan lemah, beliau tuh tetap memaksa datang ke majelis ilmu. Kadang murid-muridnya harus membantu gotong, memapa ke tempat duduknya. Nah, jadi suatu hari seorang murid itu berkata, "Wahai guru, istirahat dah, tubuh anda udah tidak kuat lagi." Namun apa jawaban Ibnu Qasim? Enggak. Jika ini adalah hari terakhirku, biarlah aku menutup hidupku dengan ilmu. Padahal pada saat itu, di hari terakhirnya, suara beliau itu semakin pelan, parau. Biasanya beliau membaca kitab dengan suara jelas lantang, namun kini suaranya bergetar dan sangat lembut. Tapi meski beliau suara melemah, kecintaan beliau kepada ilmu tuh nggak pernah berkurang. Beliau tetap membuka kitab, membaca beberapa paragraf, dan menjelaskan dengan perlahan. Pada saat Ibnu Qasim menjelaskan pada muridnya, semua para murid menangis melihat keteguhan gurunya. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Beberapa hari sebelum wafat, Ibnu Qasim hadir di majlisnya untuk terakhir kalinya. Beliau udah gak kuat mengajar lama. Beliau hanya membaca satu paragraf aja. Lalu berkata, mungkin ini paragraf terakhir yang bisa aku ajarkan kepada kalian. Semoga Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat. Perkataan itu membuat para murid tersentuh. Tidak ada yang menyangka itu benar-benar majlis yang terakhir beliau. Memang kalau orang alim beliau tuh entah kenapa seakan-akan tahu kapan lagi dikit mau meninggal, lagi dikit mau wafat tuh tahu. Itu banyak kejadian-kejadian ulama-ulama besar, kisah-kisah orang soleh yang di akhir hayatnya mereka udah bisa merasakan akhir kehidupannya. Pada malam itu Ibnu Qasim berada di rumahnya, ditemani keluarga dan murid terdekat. Beliau tampak tenang, gak banyak bicara, hanya zikir dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Ketika nafasnya mulai pendek, beliau meminta mereka membantunya duduk menghadap kiblat. Dengan suara yang sangat lembut, beliau membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian perlahan-lahan napas beliau berhenti. Wajah beliau tersenyum dan ruh beliau kembali kepada Allah dengan penuh ketenangan. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Ibnu Qasim Al-Ghazi wafat pada tahun 918 Hijriah di Damaskus, kota tempat beliau lahir, belajar, mengajar, dan akhirnya kembali pada Allah. Berita wafatnya itu langsung tersebar ke seluruh penjuru. Penjuru Damaskus berdatangan memenuhi janjang untuk mengantarkan jenazah beliau. Padat, ramai. Hari ini Damaskus kehilangan cahaya ilmu, tapi cahaya itu akan terus hidup dalam karya dan akhlaknya. Meskipun beliau wafat, warisannya itu tetap hidup. Karyanya Fathul Qarib masih dipelajari di ribuan pesantren. Nama beliau terus disebut dengan hormat di dalam majlis-majlis ilmu. Kehidupan beliau mengajarkan kita bahwa ketulusan lebih kuat dari usia, bahwa ilmu akan terus hidup meski pemiliknya telah tiada, dan bahwa keberkahan lahir dari hati yang ikhlas. Maka wafatnya Ibnu Qasim bukan sekadar akhir hidup, tapi puncak dari perjalanan panjang seorang ulama yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk ilmu dan agama. Dahsyat luar biasa. Semoga Allah merahmati beliau dan semoga kisah ini menginspirasi kita untuk mencintai ilmu dan beramal baik. Sahabat Jundu, dari kisah Ibnu Qasim Al-Ghazi kita belajar bahwa kemuliaan tidak harus datang dari harta, jabatan, atau kemewahan. Beliau lahir dari keluarga sederhana, hidup dengan penuh perjuangan, menuntut ilmu dengan segala suka dan dukanya. Namun akhirnya menjadi cahaya bagi jutaan umat Islam. Karya-karyanya terus hidup, mengalir dari pesantren-pesantren, dari generasi ke generasi. Inilah bukti bahwa ilmu yang dicari dengan keikhlasan, ilmu yang dijaga dengan adab, dan ilmu yang diamalkan dengan ketulusan tidak akan pernah padam. Semoga kisah Ibnu Qasim menginspirasi kita untuk lebih mencintai ilmu, lebih menghargai guru, dan lebih bersungguh-sungguh dalam meniti jalan kebaikan.
Terima kasih sudah mengikuti rangkaian biografi ini. Sampai bertemu di kisah ulama berikutnya. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Ana Derobi, salam Jun Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.